Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Perkenalkan di sini dengan saya Rani selaku MC, dan di samping saya sudah ada chef yang akan memandu acara hari ini. Boleh kita berkenalan dulu ya dengan chef yang ada di samping saya ini. Halo chef, apa kabar? Halo, kabar baik. Alhamdulillah. Boleh chef perkenalkan ke Bapak Ibu yang ada di rumah. Boleh, Penasaran nih silakan. chefnya namanya siapa sih? Boleh silakan. Makasih. Aku ambil apa gimana? Aku aja. Oh, baik. Selamat pagi semuanya. Saya dengan Rizky Anissa Apriliana. Di sini saya biasa dipanggilnya Kiki. Saya dari Hotel Ritz-Carlton Pacific Jakarta. Tepatnya saya di restorannya namanya Pasola Restoran. Jabatan saya sebagai chef de cuisine untuk di Pasola Restoran, juga in room dining. Tuh, saya ada di Ritz-Carlton ini tepatnya dari pre-opening. Dari pre-opening pertama kali, terusnya saya dikasih opportunity juga oleh Ritz-Carlton Pacific Place juga untuk ngasih training di Ritz-Carlton Krabi Thailand. 2014 saya pindah lagi ke Ritz-Carlton Bali. Jadi ya Ritz-Carlton Pengalamannya banyak sekali ya ternyata chef. bersama Ritz-Carlton. Iya. Untuk menu pertama mungkin bisa dijelaskan nih ke Bapak Ibu, kita Boleh. mau memberikan apa nih? Ya, sebenarnya sih ini menu kalau ibaratnya orang Indonesia mana sih yang nggak tahu yang namanya bumbu kuning? Iya betul. Ya, nggak ada semuanya. Rata-rata namanya bumbu kuning pasti ada. Pasti yang namanya buat ayam, ya kan? Ayam Betul. goreng kita pakai bumbu kuning. Iya. Soto ayam pakai Pakai bumbu bumbu kuning. kuning. Nah, sama di sini ternyata dari Ritz-Carlton sendiri. Iya. Kita punya tepatnya di Pasola Restoran, kita punya namanya signature dish, yaitu baramundi dabu-dabu bumbu kuning. Oh, ternyata ada masakannya ala Nusantara Ada, ya. tepat. Ya, aku bisa bilang di Pasola Restoran sendiri kita itu lebih mengutamakan yang namanya authentic Indonesian, Oh. authentic Indonesian dan ingredient Indonesia. Jadi kita ingin memperkenalkan tamu-tamu kita untuk yang namanya Tetap ngasih mencintai tahu ya. ya, mencintai bahwa Indonesia ternyata diterima kok. Iya. Semuanya akan enak rasanya. Baik, kita Banyak mulai yang untuk memperkenalkan bahan-bahannya Betul. kali ya. Coba Ini chef, untuk bumbu kuning. Oke. Bumbu kuningnya sendiri kita kayak udah tahu ya. Ada yang namanya galangal. Galangal tuh lengkuas. Laos. Terusnya ada lemongrass, kunyit, bawang putih, apa ya? Kemiri itu. Bahasa Indonesia sekarang ribet sendiri. Itu jahe, laos, garam, selada, bawang merah, sama nantinya ada jeruk, daun jeruk. Ya, itu ya basicnya utamanya. Dan kita yang nantinya kita butuh juga untuk baramundinya. Kebetulan di sini baramundinya kita pakai baramundi lokal. Ini ikan lokal ya, dari Lombok. Kita pakai 160 gram 160 gram. untuk ininya sendiri, untuk baramundinya. Tumis dulu biar dia agak wangi. Wangi ya. Bikin dia wangi dulu, nantinya baru kita blender. Kalau untuk Nah, tadi berapa gram, apa secukupnya atau gimana? Ini untuk minyaknya sendiri, kita pakai minyak itu 100 ml. Oh, 100 ml. Untuk minyaknya 100 ml. Jahe 50 gram, terusnya laos 50 gram, bawang merahnya 100, bawang putihnya 40, kemirinya sendiri itu sekitar 50-40 gram deh. Oh, baik. Berarti Kita mulai. Kurang lebih kalau untuk minyaknya berapa menit nih Sampai dia panas aja. sampai dia panas ya? Sampai dia panas. Untuk apinya api kecil atau api besar? Api sedang. Api sedang. Ketika udah mulai panas, apinya dikecilin apa tetap posisinya sedang? Sedang aja. Sedang nggak apa-apa. aja. Nunggu. Kenapa harus nunggu panas banget, biar dia karamelize-nya lebih enak nantinya. Oh iya, biar creamy ya. Iya. Setelah minyaknya panas, Jadi bentar ya. nanti masukkan bawang goreng.
Bawang merah. Bawang merah, bawang putih. Kita masukkan bawang merah, bawang putih biar dia harum ya. Iya, ditumis dulu bentaran. Ditumis. Kalau tumis juga nggak pakai menit, yang penting dia udah harum. Sampai udah harum, sampai wangi kan ibu-ibu biasa tuh ya, Iya. semuanya ya. Kalau udah wangi kayaknya udah enak. Iya, kalau udah wangi tuh udah kalau kita kan di hotel partainya langsung besar ya bikinnya Oh, ya. iya. Jadi tuh bisa sekitar 1 jam, 1,5 jam untuk prepare ini sendiri. Tapi kalau untuk sendiri mah nggak sampai 1 jam kali Iya, ya. kayak tadi aku bilang kan. Iya. Karena kan kita nggunain bumbu kuning ini bukan hanya untuk masakan ini aja toh. Tapi ada yang namanya soto ayam. Kita juga jual soto ayam, tapi presentasinya juga beda. Bukan kayak yang biasanya. Jadi makanya harus pinter-pinter kita aja. Laos sama si kunyit kita masukin semua. Pasti udah lebih jago lah kalau bumbu kuning mah. Semua kan. Tuh. Semuanya dimasukin ya. Kenapa? Nanti di blender semuanya, benar. Jadi ini ditumis dulu sampai harum, Sampai nanti harum. baru ada stepnya. Nanti untuk bapak ibu yang ada di rumah yang ingin bertanya, boleh langsung ketik di room chat ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Nanti kita jawab satu-satu. Ikannya ini sendiri juga nggak harus barramundi aja, Oh gitu. tapi bisa nggunain yang lainnya, salmon, kakap, nggak masalah. Tapi bumbunya bumbu ini nggak apa-apa ya? Iya, Oh dia udah kuning ya? iya, Karena dia pakai ya, karena kunyitnya itu. Jadi kita juga nggak mau yang namanya beli jadi bumbu gitu kan. Iya. Kita pun nggak mau. Kita pengennya fresh, bener-bener fresh dari bener-bener Iya. dari awal kita buat sendiri. ya, karena ada rasanya kan berbeda. Sampai kering nggak sih? Enggak ya? Enggak, jangan Tetap. sampai kering. Karena kalau nantinya sampai kering, saat ngeblender pun susah. Oh, oke. Iya, iya, iya. Jadi jangan sampai kering, Jangan sampai pokoknya kering. kayaknya itu udah kuning ya. Itu kuning karena apa? Karena jahe kali ya? Enggak, karena kunyitnya. Belum ya? Ini udah ya? Ya, Udah kita masukin. dimasukin, blender. Jadi habis diaduk-aduk dimasukin untuk di blender Bapak Ibu. Jadi stepnya lumayan panjang ya. Iya. Chef. Lumayan. Tapi itu nggak dikeringin dulu ya? Maksudnya didingin dulu apa? Nggak usah, langsung jadi aja. Setelah Nggak masalah. matang, ya setelah matang langsung Langsung dimasukin. masukin ke blender untuk kita blender. Kita blender. Jangan lupa ya Bapak Ibu, nanti jika ada pertanyaan jangan lupa diketik di room chat. Nanti bisa kita jawab sambil memasak. Kalau untuk blender ada waktunya atau Sampai dia halus. Oh, sampai. Nggak perlu, cukup. Tapi kalau mau nambah minyak lagi nggak masalah. Kalau di kita kadang-kadang orang ada yang fast oil. Share di room chat. Jadi kalau mau dibuka silakan dibuka, mau di download juga boleh, di capture Supaya juga lebih boleh. jelasnya ya. Supaya sambil memperhatikan sambil baca resepnya juga. Tapi kalau yang oh itu langsung ini ya, agak masih panas gitu ya. Nah setelah di Iya. blender ditumis lagi ya, Ditumis Chef? lagi karena kan ibaratnya ini belum matang banget. Kita pengen sampai dia matang sampai caramelize. Oh iya. Jadi setelah di blender sama chef ditumis lagi sampai bahannya itu matang ya, chef. Kalau emang udah kebiasa sih gampang ya, mudah. Nggak ribet kok bikinnya.
Ada pertanyaan nih Chef, mungkin sambil diracik kita, Iya, sambil boleh. jawab pertanyaan beberapa ya dari Ibu Farida. Menggiling bumbunya itu boleh nggak sih ditambahin air? Boleh aja, nggak masalah, tapi biasanya kalau air itu aku menginginkan apa ya, kalau dia nggak sampai nantinya pas saat numisnya lagi nggak sampai reduce banget, itu akan cepet basi. Oh, jadi kalau misalnya Bapak Ibu ditambahkan air, takutnya tidak bertahan lama di kulkas. Jadi disarankan tetap minyak atau yang tadi aja tuh, Chef? Iya, minyak aja, kalau mau tambahin minyak lagi aja. Itu aja. Oh. Berarti tambahin minyak aja, Bapak Ibu jangan ditambahin air, karena kalau ditambahin air nanti takutnya tidak bertahan lama walaupun sudah disimpan di kulkas. Benar sekali. Mungkin ibu-ibunya mau stok juga kali ya bumbu kuning. Buat apa Tetap ya? banyak. Terus ini dimasukin apa lagi nih setelah di blender, Batang ditumis serai. batang serai ya? Ah, Di apa namanya? Di potong-potong. potong-potong. Kalau nggak digeprek aja. Oh, digeprek kalau bisa nggak ya? masalah. Nah, terusnya masukin 2. Iya. Biar harum. Biar wangi. Udah deh. Kita Udah berarti tambahin minyak. oh tambahin dikit minyak aja. sedikit lagi. Kurang lebih Sampai pokoknya dia caramelize. Kalau intinya kalau caramelize itu warna kan ini masih kuningnya Oh, cerah iya. nih, ya kan? Nantinya agak berubah jadi warnanya agak kecoklatan. oh gitu ya. Biasanya itu yang agak kecoklatan itu karena apa tuh? Caramelize karena pemasakan yang matang. Oh, karena dia mateng. Gendong banget. Ya, biar lama. Benar sekali. Iya Ya. betul. Oke, kirain ditambahin bumbu gula. Biasanya kalau misalnya ditambahin gula itu kan Ya, takutnya kan ada rasa lagi, mengandung rasa lagi. oh iya betul. Nah, sambil kita nunggu ininya Mateng. bumbunya Iya. mateng, kita ngolah si ikannya dulu. Boleh, boleh, Ya. boleh. Boleh tunjukin dulu nih, Chef. Nih ikannya kurang lebih 160 gram. mm, 160 gram, kasihnya nantinya kita kasih oil minyak. Kasih minyak, garam, lada, sama nanti jeruk nipis biar ngilangin agak sedikit Oh, amisnya. oke. Tapi sebelum si ikannya di ini ada gak kayak apa lagi nih stepnya kayak biar ikannya nggak bau atau direndam atau Kalau oh dia dari beku nih misalnya dari beku kita usahakan jangan sampai ikan beku. oh jadi benar-benar Ah, harus di suhu oke. ruang ya Ya, kalau emang pun mau ditaruh di luar itu cukup di kulkas aja dulu. oh oke. Kalau emang enak sih kalau emang buat di rumah sih cuman di rumah aja misalkan usahakan ditaruhnya di kulkas tentunya ikan jangan sampai lebih dari seminggu. Oh iya iya Itu aja. Bagus. untuk bapak ibu jangan lupa ketika ingin bertanya langsung ketik di room chat nanti kita jawab pelan-pelan. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Chef. Ya. Dari Ibu. Apa pertanyaan nih? Apa bumbu di blender tidak mengurangi rasa daripada giling pakai alat manual? Enggak juga. Karena kan ibaratnya kalau sama-sama dia kan prosesnya pisaunya nggak mengandung chemical atau apapun. Dan itu nggak mengurangi rasa. Kan kadang-kadang orang suka akan mengurangi rasa, enakan ngulek sendiri. Sekarang ini udah susah ya. Apalagi kalau kan buka catering itu jualan agak susah ya ngulek juga kan waktunya, time-nya segala macam. Jadi ya blender aja. Nggak mengurangi kok. Jadi tidak mengurangi rasa, cuman hanya prosesnya kalau blender kan lebih cepat ya. Chef, Iya, ya. Kalau betul. ngulek kan lebih lama kalau untuk dimakan keluarga mungkin nggak apa-apa ya, Chef ya. Iya. Tapi kalau untuk Kalau cuman dikit banyak aja kan, buat iya. keluarga nggak masalah. Tapi kalau untuk kita catering atau jualan, kayaknya Itu kalau harus- ngulek nanti kasihan karyawan ya. Iya, betul. Kelamaan nguleknya. keburu kelaparan ya. Iya. Oh, jadi sebenarnya itu hanya proses mau lama, aku mau cepat aja sih ya, tidak mengurangi rasa ya, Bapak Iya. Ibu. Oh tadi udah pakai jeruk
Nipis ya. Nipis ya. Sekarang pakai garam. Sekarang pakai garam. Setelah di ituin Nah, pakai garam sendiri sebenarnya aku lebih suka tuh kalau di rumah pun ya, bukan garam halus, tapi garam kan suka tuh jual garam bata kalau istilahnya. Oh iya. Nah, itu lebih enak. Oh lebih, jadi Ya, lebih karena enak ada garam rasa ya, ada rasa gurihnya Oh iya. dibanding kalau Yang garam yang halus biasa. banget itu Oh. asin aja. Oh gitu ya, beda ya. Nah, sama di sini juga kita pakainya ke istilahnya rock salt. Oh, ini setelah tadi dipakai jeruk nipis, garam, Lada. lada ya? Iya. Ini juga secukupnya atau bagaimana nih? Secukupnya aja. Tapi kalau yang kebanyakan nggak bakal suka ada asin, rasa lebih gitu gak sih, Iya. Chef? Kalau nggak suka yang asin, bisa di-reduce asinnya. Oh, ya, jadi Ini sesuai selera masing-masing ya. Kegunaannya juga kita ditumis lagi itu untuk menghilangkan pahit dari si kunyitnya sendiri. Oh, Nah, karena kan kalau kayak minum jamu aja deh, minum jamu kan suka pahit tuh. iya. Oh iya, betul-betul ya. Tuh, karena kunyit kan memang unsurnya pahit, tapi kalau memang kita bisa buatnya untuk sampai dia caramelize, itu mengurangi rasa pahitnya sendiri. Tapi kita selalu bilangnya ini adalah kalau bumbu kuning itu sebagai booster. Karena kan bagus kunyit tuh untuk tubuh kita, itu bagus. Iya, betul. Kadang kan ada juga yang rempah-rempah ya. Iya, jadinya Masakan mengandung kunyit tuh malah bagus. jadi masakan Indonesia tuh bagus. Iya. Gimana cara meraciknya sebenarnya? Iya. Nanti setelah ditumis dimasukkan ke mana lagi nih? Nanti setelah ditumis, kalau udah wanginya udah enak sampai dia berubah juga, nanti kita langsung ikannya ini jadi disir, pensirnya di sini. Kita sambil pensir aja ya, sambil nunggu juga ya. Boleh. Sambil nunggu bumbu kuningnya jadi, kita pensir ya. Pensir ikannya. Kalau ada pertanyaan, kalau untuk bumbu balado gimana? Bisa Bisa kalau emang mau dikasih bumbu balado nggak masalah. Akan menghilangkan, akan apa rasanya akan berubah atau Enggak. Ini temanya beda sih karena kan lagi bahas tentang Sekarang Iya. sekarang ini kita lagi membahasnya untuk bumbu kuning. Tapi jadi kalau emang balado nantinya bisa. ya bumbunya itu mau diganti bumbu balado nggak apa-apa, Oh. nggak masalah. Mau diganti bumbu balado nggak masalah, taliwang nggak masalah. Jadi nggak harus bumbu kuning Nggak harus ya? bumbu kuning, taliwang nggak apa-apa, bumbu rujak nggak apa-apa. Karena jangan pernah takut ibaratnya mencoba. Ya betul sekali. Jangan pernah takut. Kalau yang namanya masakan itu kalau kita coba Kita nggak akan nggak pernah tahu. Tuh. Kan biasa kalau ibu kreatif ya, inovasi mau ini, mau ini. Betul. Apalagi kita ibaratnya nih sekarang kan di tempat aku sendiri kita karena ingin memperkenalkan Indonesian ya food, jadi kita harus berani explore, Iya. combine antara masakan luar atau dengan lokal sendiri. Terus ada pertanyaan lagi nih, katanya ada gak bumbu tambahan lainnya seperti penyedap atau bumbu kaldu mungkin khusus yang dibuat dari Hotel Ritz-Carlton sendiri atau enggak? Kebetulan kalau untuk penyedap kayak nyebutin brand atau gimana? Jangan. Jangan. Ada nggak pertanyaannya? Oke, kita bukan berusaha ya, tapi kita tidak menggunakan MSG. Jadi berusaha untuk Ya, buatan jadi sendiri kita ya, lebih semuanya fresh. kita buatan sendiri, lebih fresh, lebih ibaratnya flavornya semuanya itu keluar dengan sendirinya dari si bahan-bahan yang digunakan. Jadi kalau untuk di sini bumbu penyedapnya tidak ada nih Bapak Ibu, tapi mungkin Bapak Ibu ingin gurih atau gimana, boleh kali ya untuk yang di rumah. Jadi Kalau emang sesuai. mau silahkan, tapi saya tidak pakai. Jadi untuk di sini digunakan. tidak digunakan bumbu penyedap. Terus di sini langsung kita Aku mulai pakai tambahin garam aja. garam ya. Karena ini yang mau dipakai jadi memang nggak apa-apa ya. Iya. Tapi kalau misalnya memang mau dipisahkan Ya, berarti dipisahkan dulu. dipisahin. Kalau untuk Berubah pensir ikan itu kan karena nantinya kita akan di roast lagi ikannya ya. Oh. Nah itu nggak perlu lama-lama, tapi intinya kalau ikan dipensir, pastikan benar-benar wajannya. Karena kan kita mau pensir tuh, istilah pensir tuh ibaratnya kasih minyak sedikit. Oh iya. Bukan kalau ngegoreng Bukan minyak banyak, banyak. ya. Nah kalau pensir minyaknya sedikit aja. Sedikit. Nah itu gimana caranya kalau ikan tuh biar nggak nempel, itu
panas posisinya Iya. si pannya ini. Ya, ada pertanyaan lagi nih, Chef. Katanya selain ikan barramundi ini bisa gak sih diganti ikan yang lain? Misalnya yang cocok untuk pengganti menu ini? Kurang lebih apa? Kayak tadi aku udah bilang kan, itu bisa diganti dengan ikan kakap, ikan salmon, tuna, nggak masalah. Yang murah-murah sih. Yang murah-murah itu contohnya apa? Tongkol pun nggak masalah. Oh, iya. Tongkolnya tongkol basah ya, bukan tongkol yang ikan tongkol asin enggak. Kalau ikan tongkol asin enaknya bukan pakai bumbu kuning yang ada. Iya. Mungkin kalau ibu-ibu mau, ibu bapak yang di rumah mau tester nih mau coba-coba ikannya mungkin ikan apa aja ya, yang Iya, penting bumbunya yang penting bumbunya. sama. Dia dagingnya itu soft banget. Oh, Kalau ikan lokal ini kan kayak kakap, barramundi ini kan dia agak cuy kalau kata orang apa ya. jadi cuy jangan itu sampai yang ikannya terlalu terlalu lembut. lembut. Kenapa tuh? Gak apa-apa sih, Chef, tapi takut. iya kan Indonesia tahu sendiri. Iya. Gila. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Chef. Untuk rasa, apakah lada bisa diganti dengan cabai merah halus atau rawit merah galak bulat? Galak bulat itu ini ya apa namanya cabe Bandung itu ya yang apa? Oh, cabe gondot ya. Biasa yang iya biasa cabai Iya, yang iya. ya seperti itu. Apa yang diganti tadi? Kunyit. Boleh lada. Lada. Yang tadi kamu pakai Kalau lada, tapi suka ganti cabai. pedas, kalau suka pedas silahkan. Itu kan sesuai selera. Kalau mau coba sendiri, tapi kalau di sini kan kita mau cobanya adalah autentiknya sendiri, autentik dari rasa si bumbu kuningnya ini sendiri. Terlalu kreatif. Iya, betul. Coba gimana Bu? Gimana Chef? Untuk bumbu. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, jadinya tuh agak karamel tadi ya? Iya, agak karamel warna coklat. Jadi warnanya tuh gitu. nggak kuning, jadi Nggak kuning yang karena udah tadi. ditumis. Iya. Nah, Ya, punten. Sini aja, Pak. Kan kayak aku bilang tadi, aku nggunainnya garamnya garam bata dibanding garam halus. Karena kan garam halus itu cuman asin aja yang berasa. Tapi kalau garam bata itu, kalau padahal kan orang zaman dulu banget padahal kenalnya garam bata sebenarnya. Yang kotak-kotak. Iya, kotak-kotak itu sekali. Itu yang malah justru lebih enak. Oh iya, terus bumbunya ditumis sampai kering nggak, Chef? Tadi kita udah lihat Enggak sampai kering. biar Biar bumbunya dia agak ngesap ya. Nah, saat barramundi ini masuk juga ikan, biasain menggunain bagian sisi yang di dalamnya ini dulu, bagian perutnya dulu. Oh. Kenapa? Kalau emang kita bagian kulitnya dulu, itu nanti yang ada ngerengkul, apa sih ngeringkel? Oh iya. Eh, Biar apa keritnya keriting? nggak apa ya, ngegelumbung Oh gitu. iya. Melengkung. Ah iya. Melengkung. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi, pesir itu apa? Pensir. Pensir itu Pensir apa sih? Tadi yang aku udah bilang, pensir itu jadinya dengan menggunakan minyak sedikit aja. Jadi ibaratnya ibu-ibu kayak goreng kali, goreng nggak? Atau Ngegoreng itu kalau ngegoreng kan banyak minyaknya. Tapi kalau pensir itu dengan sedikit minyak aja. Jadi minyaknya sedikit. Iya, dan menggunakan cuma sebentar aja, kita nggak sampai matang. Oh mungkin bapak ibu gini kali ya, takutnya kalau minyak sedikit itu lengket kali ya. Iya. Nah, makanya kan tadi aku udah bilang usahakan, usahakan si pannya itu atau kualinya itu panas. Makanya itu di sini kita gunain black pan, atau kalau ibu-ibu pada punya teflon, bisa menggunakan teflon. Itu lebih mudah ya. Iya. Dah, cuma setengah matang aja. Kita Jadi untuk ikannya di pensir itu setengah matang saja, jangan matang sampai aja, matang. jangan sampai matang. Iya. Sekarang mau kalau istilahnya mah dirap, dirap atau di Di oven dipanggang atau apa nih? Istilah Di oven. Indonesia nih. Tadi Bu, apa nantinya itu di kalau dirap itu dibumbuin kayak gini nih. Saya ada pertanyaan lagi nih, katanya boleh. kata bapak ibu yang di rumah nih, ikan yang di pensir itu harus pakai teflon atau bisa pakai penggorengan, bisa gak sih Chef? Kalau penggorengan wajan kayak gitu nggak bisa, tapi Karena soalnya dia bentuknya butuhnya melengkung flat. ya? Ya, Oh, dia butuhnya yang flat. Jadinya kalau emang Takutnya nggak maksimal ya? iya tuh dia takutnya nggak maksimal.
Gitu, makanya kita pakai black pan ini. Kalau enggak Pakai teflon ya. ya teflon atau wajan yang ibaratnya lurus permukaannya. Oh, jadi ini di apa lagi nih, chef? Mungkin ibu mungkin tidak terlihat atau gimana? Dibalurin, jadi bumbu Dibalurin, kuning yang dirap, tadi iya. ditumis sama chef dibalurin Iya. untuk di Nanti kita mau kita panggang. mau dipanggang. Langsung aja. Iya. Ribet aku. Nah, untuk pemanggangannya ini berapa lama? Suhunya Suhunya? itu di 150. Suhunya 130 8 menit aja. Oh, 8 menit. Iya. Kalau misalnya suhunya di bawah 180 itu bisa tapi agak lama waktu berarti ya? Siapa? Kalau- Bisa. Mau di 100, kalau emang 150, taruhnya kita di 12 menit. Oh, gitu. Ini kita ngambil yang tercepat aja. Karena di sini untuk mempersingkat waktu, jadi mashed potato-nya udah jadi ya, jadi tinggal di Kalau emang mau tahu caranya, itu mashed potato-nya kalau ada beberapa yang potatonya itu direbus. Ya, kebanyakan memang direbus sih supaya dia mempermudah, tapi di sini kita sendiri kami sangat menghargai sebuah arti kata, sebuah apa ya, ibaratnya kayak tomat nih. Kita ingin benar-benar tomatnya ini pure rasa tomat. Nah, kentang rasa kali ya. kita rasanya ya betul. Iya. Nah, kentang saat kita rebus sebenarnya sarinya itu udah keluar. Jadi kita menginikannya ada tuh di oven. Kita roasted. Di roasted dengan komposisinya sendiri. Kan sebenarnya kalau mashed potato itu pakai krim dan susu. Iya. Nah, kita nge-roastnya ini sendiri itu udah dengan krim dan susunya. Oh, udah di Jadi kita roast, jadinya rasa dari si Mashed potato, potato, kulit potatonya itu nempel di susunya, susunya. krim dan susu. Jadi kita langsung bisa gunain. Jadi kalau emang intinya mashed potato itu saat panas-panas itu kita langsung olah, kita langsung ibaratnya giling atau dialusin Iya, semuanya. Itu intinya. Iya, karena kalau udah dingin dia biasanya Kalau keras dingin, ya. enggak, bukan ngeras, jadinya istilahnya ngeglutennya tuh ada ya ini ya, nggak akan ngikat, tapi dia akan mencair. Oh, begitu. Itu intinya. Trik lagi kan kalau kita jualan kita harus mikirnya, wah cost nih, ya betul, kan? betul. Gimana caranya nih untuk nggak buang-buang costnya? Ada lagi, Gimana tuh, Chef? kulitnya digoreng, kulitnya digoreng, bikin lagi suatu makanan lagi, jadiin kayak nachos istilahnya. Oh. Kayak kering-kering, kriuk-kriuk, ditanda atasnya bisa ditambahin bikin apalah. Pokoknya kayak imajinasi ya. Bapak Ibu yang ada di rumah ya. Nah, kalau saya banyak banget inovasinya bikin apa? Harus pokoknya kalau jadi seorang chef ya harus banyak inovasinya. Pokoknya Harus bisa gimana mengimprove. caranya jangan sampai buang banyak. Iya, betul. Jadi harus dimanfaatkan Betul sekali. semuanya, tidak bersisa ya. Ya. Terkait. Ini terusnya kita pakai Ini apa nih? Mungkin bisa wortel. baby carrot terlihatkan. ini baby carrot. Baby carrot sama- itu diapain tuh, Chef? Baby carrotnya cuman sama kita nanti di saute atau ya, sama ditumis sama brokolinya juga ditumis. Nah, bisa direbus, tapi kita nggak direbus. Sistem kita namanya adalah, kalau istilah dalam pemasakan kita di sous vide. Sous vide itu jadinya pemasakan dengan menggunakan air di temperatur yang ibaratnya kalau kita mau mencapai temperatur air itu 60. Oh, Tapi jadi- kita menggunakan press plastik. Oh, plastik. Gitu. Mungkin Bapak begini, ini kok kayak direbus Iya, tapi kayak ternyata bukan tapi direbus enggak. ya. Karena kalau direbus itu kadang-kadang kan crunchy-nya nggak ini. Nah, ini Oh, ini tetap crunchy, Ditaruh tapi plastik. ya taruh plastik, kasih oil biasanya, atau dikasih rempah-rempah terserah yang lain. Oh, seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu jadinya. Tapi tidak ditambahin apa-apa lagi ya, misalnya diminyakin atau apa. Apanya? Ini kan kayaknya kan agak glossy kan? Iya, agak glossy. Nah, itu intinya di sous vide itu saat ini kan memang kita pemasakan itu dipakein plastiknya itu kita ada minyak. Ada Oh, minyak, ada. udah dikasih minyak, udah dikasih oil, dikasih dengan herb.
biasanya. Nah itu udah dengan ada rasa sendiri semuanya. Oh gitu, setelah disuguhi itu tuh baru ini di apa namanya ya? Tumis sebentar aja. Pokoknya kalau udah merasa udah menyeluruh itu Ya, anget-anget aja. oh dia tetap dikasih garam ya. Nanti nggak enak kalau nggak dikasih. Biasanya kan sambal ya. Oh, ya. Jadi dia tetap semuanya serba gurih ya. Iya. Sama brokoli langsung kita masukin aja. Tahapan brokoli juga sama seperti si carrot, baby carrot ini ya. Ntar lagi dia masak. Ntar lagi kita dengar bunyinya. Gimana sampai sini Bapak Ibu, masih ada yang belum jelas atau masih bingung, masih dibuka pertanyaan ya? Bunyinya cuma gitu kita ya. mau persiapan ya, mungkin bisa dikasih lihat Mas. Oh iya. Kalau untuk mashed potato-nya itu secukupnya juga lah ya, sesuai dengan selera sih sebenarnya ya, kalau Iya. mau banyak atau sedikit Betul. ya. Nih kita mulai, hampir selesai. Tapi bumbunya meresap ya, mungkin bisa dikasih lihat Mas Ridwan. Ini setelah dipanggang. Ya. Untuk pemakaian cabenya sendiri itu tergantung selera semuanya. Mau suka pedes kah atau enggak kah? Itu semuanya tergantung. Iya, jadi kalau yang suka pedas berarti banyak. Iya, Banyak gunain sambalnya. banyak sambalnya. Tapi bikin sambalnya nggak sulit kan ya? Enggak, cuman potong. Potong-potong sambal. Kayaknya sama sambal mata. Kalau sambal mata itu dia pakai terasi. Aslinya pakai terasi. Sambal mata, dan biasanya sambal mata itu dia kalau kata orang ini pakai minyak panas yang jelantah. Kalau lebih enak minyak jelantah, enak gorengan. Nah itu. Kalau katanya orang sih lebih enak seperti itu. Tapi mereka kan nggak tahu tuh sebenarnya dabu-dabu. Kalau emang dabu-dabu kan kita bisa istilahnya ngambil dari Mexican salsa. Ya, pakai tomato. Sama, ini juga seperti itu. Jadi kita ingin benar-benar introduce Indonesian food to luar, internasional itu intinya. Jadi menunya nih ada Indonesianya, ada internasionalnya ya. Jadi mencakup itu ya. Iya, Chef, semuanya. Jadi mencakup semuanya semuanya. orang tahu lah. Kan nggak awam. Orang luar pun tahu tentang salsa, tapi orang Indonesia taunya tentang Indonesia ya dabu-dabu. Gitu. Betul. Nah untuk Bapak Ibu yang ada di rumah nanti setelah setelah acara pelatihan ini nanti ada proses pendampingannya juga ya, dan untuk Bapak Ibu yang belum membuat perizinan bisa langsung hubungin pendamping kecamatannya masing-masing. Jadi tidak hanya pelatihan ini saja, masih ada beberapa tahapan lainnya. Benar-benar semuanya sudah fresh. Yep. Tapi biasanya kalau di sini tuh ada levelnya gitu gak sih, sambal dabu-dabunya tuh yang pedes banget, sedang atau enggak sama sekali? Biasanya tamu akan dengan sendirinya, Mbak dabu-dabunya pedas nggak sih? Oh. Kita akan bilang kita itu light, nggak terlalu pedas. Tapi kalau misalkan bisa dibikin pedas nggak Mbak? Bisa. Oh, jadi balik lagi sesuai permintaan Sesuai, customer-nya. ya. Sesuai Jadi dengan bisa apa? disesuaikan Ya. Terkadang kan soal ada yang nggak bisa, udah standarnya segini. Yep, betul. Maksudnya kan semua berbeda-beda. Betul sekali. Berarti ini kalau ikannya didiemin dulu apa? Biasanya langsung ditaruh di piring. Apanya? Sebaiknya. Ikan? Sebaiknya tadi kan ya, aku jujurnya kelupaan ininya dabu-dabunya, Oh, iya. sampai dabunya. Jadi kalau Saking mau udah ngobrol ya, jadi lupa bikin dabu-dabunya. kalau udah lengkap semuanya sebenarnya langsung panas-panas sajiin semuanya. Nah, gimana Bapak Ibu yang ada di rumah? Jelas gak? Apa masih? Mudah-mudahan itu apa jelas. sih? Itu mudah-mudahan jelas kata chefnya. Kalau belum jelas, silakan. Boleh bertanya. Nah, ini apa terakhir. aja? Terakhir apa nih chef? Pakai coconut oil. Kalau kita menggunakan coconut oil. Jadi setelah semua dipotong-potong, Iya, dicampurkan dengan coconut oil. Terusnya apa lagi? Itu nanti tuh diaduk gitu ya? Apanya? Semuanya. Semuanya. Iya. Diaduk semuanya.
Udah. Ya. Kita bisa Itu sajikan. biar harum ya. Ya. Ya, Lada. Tapi ditambahin si jeruk nipisnya. Nipis. Iya pasti jeruk Pasti, nipis biar makin sama gurih. daun jeruk sama lemongrass-nya. Lemongrass sereh. Iya, lemon grass. Sereh. Akunya suka lupa. Iya. Nah, diingatkan lagi para bapak ibu yang ada di rumah, jika belum sampai tahapan untuk membuat perizinan, boleh nanti langsung ke pendampingnya masing-masing. Ya aduk, kasih garam. Boleh dimajuin untuk dilihat. Boleh. Ini dicampurin garam, terus diaduk. Warnanya kan udah cantik tuh, Iya. hijau, merah. Ya. Gimana bapak ibu udah ngiler belum? Udah mau jam makan siang? Iya ya, udah jam makan siang ya. Terngiler lagi tiba-tiba apa langsung ada yang buat nih, ada yang praktek. Gampang kok. Oh, dia nyerap ya. Iya. Kayak, tapi nggak terlihat kuning banget ya sebenarnya. Iya. Kayak goreng tapi sebenarnya Iya, panggang. padahal panggang. Tuh sekali. Aja di biar cantik lah terlihat. Tapi kalau di rumah kan pasti nggak akan dihias-hias ya, cuma masih klasik aja. Tergantung kalau emang suka masak atau pengen Ntar jadinya nggak di- pengen romantis sama Oh, iya, suaminya bener. kan. Pengen Mau dinner masakin ya? ya. Mau dinner dengan budget tidak pengen, mahal. Iya, pengen makan cantik iya bisa. Kan gampang sebenarnya. Tuh. Apalagi yang jago masak udah pasti rasanya ini ya, lebih macam-macam. Betul sekali. Kita taruh. Oh, baby carrot itu Kalau mau dibelah dua juga nggak masalah. kalau dia dipotong-potong kayak gitu juga nggak masalah, sebenarnya nggak masalah juga sih ya. Iya, Biar cantik, tergantung. biar cantik. Iya, Biar tergantung. Tuh. Cara menghiasnya. Tuh. Brokoli. Gimana Bapak Ibu, ngiler gak? Ngiler. Saya ngiler. Nah, saya ada yang nanya nih, katanya karena ketinggalan, kayak Bapak Ibu yang di rumah ada yang ketinggalan nih bahan Oke. dabu-dabunya tuh apa aja sih? Dabu-dabunya ada tomat merah, tomat hijau, terserah. Kalau mau pakai tomat merahnya aja, monggo, silakan. Bahan yang ada di rumah ya? Iya, pokoknya yang ada aja. Terusnya daun jeruk, ada batang serai, bawang merah, bawang putih, Terus ada sama jeruk oil, nipis, sama oil. Oilnya ini sebenarnya kalau nggak ada coconut oil juga nggak apa-apa. Pakai minyak yang biasa nggak apa-apa. Oh begitu. Jadi ini Udah deh. bahan-bahannya ini kali ya, Chef? Iya. Dikasih lihat di layar bahannya seperti ini. Ada ya lemongrass, batang serai, daun jeruk, tomat merah, tomat hijau, sama bawang merah, bawang putih. Dan ini jadinya seperti ini ya, Bapak Iya. Ibu. Nantinya kita bisa kasih tanam sendiri. Ini cantik. Nanti Daun beneran ya. Iya, daun beneran bukannya bohongan. Kayak biasa. nanti tanya lagi itu daunnya apa? Bisa bebas ya sebenarnya mah. Bisa, Kalau ini hiasan ya. hanya peas fruit aja. Itu apa tuh? Ini kita hanya ibaratnya kalau di tempat kita nggunain berblang saus itu terbuat dari bawang merah. Kita kasih vinegar, kita rebus sampai dia hilang si vinegarnya itu. Nanti tapi ada rasanya di bawangnya kan. Kita kasih krim, kita kasih butter. Gimana Bapak Ibu sih? Itu aja. Apa nih? Masih bertanya-tanya. Karena untuk mempersingkat waktu ya, Chef jadinya Iya. sudah dibuat. Tinggal. Wah. Cantik. Boleh diperlihatkan Chef di layar. Silakan, ini menu dari Pacific Place. Pasola Restoran. di gede-gede. Ini dari Ritz-Carlton Pacific Place dari Pasola Restoran Jakarta. Harganya berapa kira-kira kalau untuk dijual, Chef? Oh, kalau dijual Dan untuk wirausaha Kalau dijual berapa mending nih kira-kira gitu? kalau
Kalau di kita sendiri dijualnya ini di harga 245 plus. Kalau buat wirausaha nih. Wirausaha sebenarnya kan nantinya alternatifnya kayak mashed potato bisa diganti dengan nasi, ya kan? Kalau ikannya misalkan nggak mau pakai yang ikannya barramundi, bisa pakai kakap yang murah, yang lebih murah gitu kan? Kayaknya nggak lebih dari 100.000 bisa. Gimana Bapak Ibu, sudah jelas untuk menu pertamanya. Untuk resep sudah di-share di room chat, yang ketinggalan boleh di-scroll, nanti dia dalam bentuk file. Nah, untuk selanjutnya yaitu menu dessertnya akan didampingi oleh rekan saya ya, chef. Baik. Kita bertukar, tadi saya main course dan rekan saya yaitu Mas Ridwan. Kepada Mas Ridwan kita persilakan.